Malam teman-teman semua, kita akan bersama-sama kembali belajar dari bagian firman Tuhan dan pada kesempatan ini saya juga mengajak teman-teman untuk memeriksa bagaimana komitmen dan panggilan kita dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kita melayani di gereja Tuhan. Hari ini saya mau berbagi soal motivation, jadi motivasi yang berdampak pada aksi kita, pada action kita. Yuk kita bersama-sama berdoa dulu ya. Kami bersyukur ada kesempatan kembali kami belajar dari firman Tuhan dan kami rindu supaya ini boleh membuat kami memurnikan panggilan dan juga motivasi pelayanan kami. Kami siap, Tuhan tolong kami, sertai kami ya Roh Kudus, dalam Yesus, amin. Saya mengawali dengan mengajak teman-teman semua untuk bertanya, mengapa melayani? Teman-teman bisa menuliskannya di kertas atau menjawab dan kita akan menemukan banyak hal. Mungkin di antara teman-teman ketika menjawab pertanyaan ini, bingung kenapa ya melayani. Atau ada yang dengan jelas sekali bisa menjawabnya karena ada tujuan tertentu. Mungkin karena nggak ada kegiatan dan akhirnya memilih untuk melayani. Atau melayani memberikan satu kepuasan karena mendapatkan satu prestise tertentu di sebuah institusi yaitu gereja atau karena sedang mendekati seseorang, atau karena melayani, saudara berharap bisa membuka jejaring dan bisnis ada bisa menjadi makin berkembang karena jejaring pelayanan yang membuat saudara terkoneksi dengan rekan-rekan bisnis lain. Jadi ada banyak sekali alasan untuk melayani. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk belajar dari satu bagian firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bahas ayat per ayat dari bagian ini dan sambil kita memeriksa bagaimana pelayanan kita. Kita periksa ayat pertama ya. Di ayat yang pertama, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi pada masa itu ada banyak sekali tekanan-tekanan yang terjadi pada jemaat-jemaat Yerusalem. Jadi orang-orang setelah peristiwa Pentakosta itu menjadi berkembang dan mereka tertekan dengan orang-orang Yahudi yang tidak menyukai orang-orang Kristen dan mereka rindu supaya mereka tetap bisa beribadah dengan baik dan maka beberapa rasul yang mulai melakukan pelayanan-pelayanan menyebar keluar dari Yerusalem mengajak jemaat-jemaat untuk mendukung para orang-orang kudus di Yerusalem. Artinya para jemaat mula-mula yang menghadapi tekanan. Karena tekanan masyarakat membuat mereka nggak bisa kerja dengan baik, mereka punya banyak problem dan akhirnya mereka kesusahan dalam kehidupan ekonomi. Maka jemaat-jemaat di berbagai kota lain diajak untuk support gitu. Nah, ini adalah bagian dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus untuk mengingatkan mereka bahwa ada banyak jemaat-jemaat sudah melakukannya dan bagaimana dengan kamu. Padahal Korintus itu kota pelabuhan, kota yang cukup besar dan banyak orang-orang hebat juga di sana, secara ekonomi juga baik. Maka harusnya mereka mau memberikan diri. Tapi masih terhambat pemberian mereka. Dan Rasul Paulus mengangkat satu jemaat. Ya, satu jemaat ini adalah jemaat Makedonia. Di ayat pertama disebutkan gini. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Jadi pelayanan dipandang oleh Rasul Paulus sebagai kasih karunia yang dianugerahkan. Jadi kasih karunia yang dianugerahkan ini menunjukkan bahwa pelayanan ini adalah sebuah pemberian, sebuah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi pelayanan bukan sekedar kita punya waktu atau kita ingin, tapi kalau kita terlibat dalam sebuah pelayanan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ini kita menghayati itu penting sekali. Dan bukan hanya sekedar banyak orang Kristen mengatakan saya melayani karena untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak memberi ruang, kita nggak bisa melakukan ruang-ruang itu. Karena pelayanan ini adalah pelayanan di area kudus Tuhan, di gereja Tuhan. Maka ketika terlibat dalam pelayanan, kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita berupa aksi kita, waktu, dan diri kita. Tapi juga ini kita yakini sebagai kesempatan yang nggak semua orang dapatkan. Jadi Rasul Paulus mengangkat ini adalah kasih karunia yang dianugerahkan. Kalau kita melihat ayat yang kedua, maka terlihat sekali bahwa kenapa Rasul Paulus mengatakan ini kasih karunia.
Karena sesungguhnya jemaat Makedonia sedang mengalami berbagai-bagai masalah yang berat dalam hidup mereka. Mereka juga mengalami tekanan sebagai orang-orang pengikut Kristus. Jadi selagi dicobai dengan berat dengan pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia menunjukkan bahwa mereka itu sukacita banget untuk memberi eh, kepada jemaat di Yerusalem. Terlibat dalam pelayanan ini mereka pandang sebagai anugerah luar biasa. Jadi dikala ada banyak sekali hal-hal yang menyulitkan mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini, tapi karena ada terbuka ruang untuk pelayanan, mereka memandangnya sebagai kasih karunia. Teman-teman, melayani bukan sekedar karena kita mau, tapi memang Tuhan beri kesempatan. Dan kalau kita bisa melayani di tengah begitu banyak kesibukan dan lain-lainnya, itu benar-benar kasih karunia. Sama seperti jemaat di Makedonia. Ada sebuah penelitian dilakukan oleh Rene Suharjono. Dia seorang penulis buku, ini bukunya ya, dan ini buku yang tua sekali sebenarnya, Passion is Nothing, dan dia melakukan penelitian pada para pekerja. Jadi dia menemukan begini ya, pada situasi di mana ada pekerja dengan same salary, same job, same boss, same education, same support system, ternyata masih ada yang bisa membedakan mereka. Perempuan ini ternyata melakukan jauh lebih bagus daripada yang laki-laki. Padahal latar edukasinya sama, pekerjaannya sama, semuanya sama, tapi dia punya performa yang lebih baik. Apa yang membuat dia berbeda, saudara? Jadi dalam penelitian ini, Rena lalu menemukan ada banyak hal dan menarik sekali. Dia lalu mendapatkan satu kombinasi baik dari apa yang kita sukai, apa yang kita baik dalam melakukannya, dan apa yang dunia butuhkan. Jadi bagan ini membuat kita mengerti ya, bahwa kalau kita ini suka masak ya, dan kita bagus dalam memasaknya ya, jago masak, suka masak, lalu kita melakukannya, itu adalah passion, itu adalah sesuatu yang luar biasa, itu adalah passion yang keren banget ya. Jadi kalau kita dapat hal ini, waduh bagus banget ya. Ada tuh ya suka bola, suka main bola, bagus main bolanya. Waduh kerjanya passion nih. Banyak anak muda mengatakan, aduh saya mau kerja di passion saya. Itu ya artinya di tempat di mana dia suka, dia bagus juga. Seneng jadinya ya. Eh, tapi ada juga ruang di mana kita itu suka dan berjumpa dengan apa yang dibutuhkan dunia. Nah, misalnya saya suka ngajar. Di Papua ternyata butuh para pengajar yang banyak. Jadi saya melakukannya, sekalipun saya nggak dibayar, saya melakukannya, dan itu sesuatu yang baik. Belum tentu saya bagus dalam mengajarnya ya, tapi saya suka aja mengajar. Jadi saya mengajar dan diterima di sana, itu adalah mission. Kalau ada yang jago masak, tapi dia sebenarnya nggak suka masak, jago aja masak, tapi dia sebenarnya dia suka yang lain gitu. Dan berjumpa dengan situasi di mana dunia membutuhkannya. Dan itulah namanya profession. Banyak orang yang melakukan profesi seperti ini kan. Dia sebenarnya nggak begitu suka sih dengan nyetir mobil, tapi ya kebutuhannya ada itunya, peluangnya ada itu gitu ya. Jadi akhirnya dia ya udah nyetir mobil aja lah. Sebenarnya saya nggak begitu suka ya. Ada yang jadi guru, sebenarnya saya nggak begitu bagus jadi guru ya. Saya nggak begitu suka dengan jadi guru. Tapi ya saya dilatih, saya dipersiapkan, saya jadi bagus jadi guru. Dan ada kebutuhan itu, ada peluang itu, ada lowongan itu, dan akhirnya kita melakukan sebagai profesi. Nah, kalau kita bisa mengkombinasikan semuanya, kita serindu melayani, kita juga dilatih menjadi bagus, dan ada ruang kebutuhan, itu namanya calling. Ya. Wow, calling itu selalu membuat kita akhirnya mencintai apa yang kita lakukan. Panggilan berawal mungkin dari nggak suka ya, tapi kita bagus nih ngajar sekolah minggu misalnya. Kita nggak suka, tapi memang kita mampu kok, kita piawai untuk melakukan pengajaran karena kita berproses sebagai guru atau telah terlatih untuk menjadi guru. Ada kebutuhan di gereja bahwa dibutuhkan guru-guru sekolah minggu. Maka
lalu kita ya udah kita melakukannya. Dan saat kita melakukannya, kita mengalami makna-makna dalam pelayanan kita, lalu kita menjadi mencintainya. Kalau kita sudah sampai di titik di mana tadinya kita nggak suka, menjadi suka, itu menjadi calling. Teman-teman penatua, aduh saya nggak malu nih ya, tapi saya jago dalam pengelolaan keuangan. Dan butuh majelis jemaat, butuh untuk seorang bendahara yang baik, yang piawai. Ya udah deh, saya melakukannya. Tadinya sekedar melakukannya, tapi karena kita mengalami banyak perjumpaan dan kita memaknai pelayanan ini sebagai sesuatu yang nggak sembarangan, nggak semua orang bisa punya kesempatan, ini menjadi calling. Jadi penting banget untuk kita mendapatkan ini. Seorang yang punya calling akan membedakan dengan orang-orang yang lain yang hanya sekedar suka paduan suara, misalnya terlibat dalam paduan suara, suka nyanyi, wah happy banget ya. Ada kurang paduan suara ya anggotanya, dia nyanyi. Tapi kalau dia nggak menemukan makna dan nggak menghadirkan sukacitanya melayani, mungkin jangan disebut calling ya. Karena jangan-jangan dia hanya sekedar melakukannya saja. Ada banyak sekali ruang-ruang pelayanan kita harus periksa bagaimana passion, mission, dan juga profession kita itu terjadi kombinasi menjadi satu. Karena pelayanan nggak bisa dilakukan sekedarnya. Hanya sekedar suka aja, saya suka ngajar anak-anak. Dan ada ruang guru sekolah minggu. Nggak bisa. Nggak sekedar hanya untuk hahaha karena kita suka nyanyi. Lalu ada peluang untuk paduan suara kurang anggotanya, kita hanya sekedar suka aja, itu bukan pelayanan. Itu mungkin adalah hobi saja gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar lalu melatih diri kita, membekali diri kita sehingga kita piawai dan menjadi kita good at, bukan hanya we love it, tapi juga kita benar-benar melakukannya dengan baik dan akhirnya itu menjadi calling. Jadi apa yang membedakan seorang dalam melayani ketika dia sungguh-sungguh mencintainya dan melatih diri terus-menerus untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh pelayanan di gereja, dan itulah menjadi calling. Nah, periksa deh Bapak dan Ibu, kakak-kakak, saudara-saudari, teman-teman semua melayani itu karena pinter ngajar dan ada peluang. Memang ada profesi menjadi pendeta di buka ruang dari sebuah gereja. Kita juga pinter ngajarnya, pinter khotbahnya, masuk. Tapi sesungguhnya kita nggak mengembangkan diri, dan kita nggak menemukan makna, kita nggak bersuka cita dalam melakukannya. Wah, ini jangan-jangan bukan calling nih. Kita harus melihatnya. Dan ketika kita menemukan calling, kita akan mengatakan seperti jemaat di Makedonia, ya. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Ayat berikutnya ya, kembali lagi ke ayat yang kedua. Di ayat yang kedua disebutkan, selagi dicobai dengan berat dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, jadi kita melihat, sekalipun kesempatan pelayanan ini adalah sebuah anugerah, tapi kita tahu ada banyak sekali tantangannya. Tantangan dicobai oleh masyarakat di sekitar karena jemaat Makedonia nggak disukai, karena mereka mengikut Kristus, lalu mereka nggak mau menyembah kaisar, dan itu membuat mereka tertekan, ya, ditekan oleh masyarakat. Lalu banyak penderitaan, miskin mereka, tapi mereka tetap melakukan pelayanannya. Sekalipun ada banyak tantangan. Nah, saya mau ajak teman-teman, coba tuliskan di sebuah kertas ya. Sebutkan segala tantangan yang saudara hadapi dalam pelayanan. Baik yang internal, misalnya diri pelayan sendiri, kita sendiri apa sih? Kita misalnya sering menunda-nunda waktu, ya, sering moody ya, gitu. Atau warga gereja sendiri, mereka banyak menuntut atau dan lain-lainnya. Jadi membuat kita akhirnya ter apa ter, ter apa, tertekan ya. Atau organisasi gereja kita, ya organisasi gereja kita tuh, aduh kayaknya pelayannya jadi nggak fleksibel sih, sedikit-sedikit harus rapat, sedikit-sedikit harus rapat lagi ya, itu banyak banget kan di GKI rapat banyak banget ya begitu. Jadi apakah internal gereja kita dan segala sesuatu itu, dan eksternalnya, eksternal itu ruang-ruang di luar gereja ya, perkembangan zaman ya, tentang situasi-situasi yang ada, AI juga pasti merubah, kesibukan-kesibukan banyak tuntutan pekerjaan. Yuk, coba tuliskan. Nah, saudara, saya beri kesempatan untuk menuliskannya. Nah, kalau saudara sudah selesai menuliskannya, saudara boleh saudara bagikan ke teman-teman. Sehingga teman-teman yang mungkin nggak sadar itu tantangan, boleh juga menyadarinya. Atau mungkin mereka punya hal-hal untuk mengatasi tantangan saudara. Dan ini menjadi diskusi yang baik. Segala tantangan yang sering muncul dalam pelayanan.
Teman-teman saya mau juga berbagi tentang tantangan pelayanan yang saya temui ya. Situasi hari-hari ini begitu dahsyat banget ya, dan saya melihat hmm, terlalu banyak sekali kompromi-kompromi terhadap menurut saya ketidakbenaran, dan ketidakbenaran yang terus digaungkan ya menjadi sesuatu yang benar. Ini kan situasi yang post truth kan begitu ya, sesuatu yang nampaknya nggak benar tapi terus-menerus orang-orang terus ngomongin dan akhirnya menjadi kebenaran padahal sebenarnya nggak begitu benar ya. Kita melihat ada situasi di mana pembukaan Olimpiade Paris 2024 menggambarkan, aduh, parah banget, saya sedih sekali melihat ya, ejekan-ejekan ini. Walaupun banyak sekali yang komentator yang mengungkapkan panitia merujuk pada pada kisah lain, bukan pada kisah tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus ya. Tapi yang kita kenal kisah itu adalah kisah perjamuan terakhir Tuhan Yesus ya. Siapa yang eh, apa cukup mengenal kisah di luar itu ya, walaupun katanya panitia mengambil dari kisah yang lainnya. Tapi ini kan sesuatu yang sangat melecehkan karena wow, ini sedih sekali ya. Belum lagi dunia kita ini penuh dengan sesuatu yang nampaknya baik ya, hal-hal seperti humanis, tapi sebenarnya itu sangat-sangat kisah Kristen ya. Jadi kalau kita melihat ada banyak sekali gerakan-gerakan sosial, gerakan kemanusiaan, bagus sekali menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama ya gitu. Tapi dilakukan ya sekedar hanya uh, kasih antar manusia ya, sebagai manusia kita saling memberikannya. Itu bahaya banget ya, karena kita jangan sampai pelayanan gereja terjebak pada situasi itu ya. Kita melakukan aksi-aksi sosial karena kita mau meneruskan kasih Tuhan. Dunia menjadi begitu penuh dengan egosentrisme, kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena keserakahan. Keserakahan kenapa? Karena dosa menguasai manusia sehingga hasrat hatinya itu begitu luar biasa buruk sehingga ia memerlukan Kristus, dan Kristus menebus itu, dan tebusan Kristus atas segala dosa kita itu membuat kita akhirnya tahu bagaimana berhidup baik, bagaimana meneruskan kasih Tuhan, dan baik bagaimana orang-orang yang masih terkungkung dengan dosa menerima Kristus sebagai juru selamat, dan kita melakukan sebagai tanda kita sudah menerima Kristus. Jadi dasar utamanya itu kita ini pekerja Kristus, bukan pekerja sosial. Hati-hati kalau gereja melakukan pelayanan-pelayanan sosialnya hanya sekedar untuk melakukan kebaikan, sikap moralis, sikap humanis, tanpa dasar Kristus. Kita nggak akan beda menjadi para lembaga-lembaga sosial. Bahwa sesungguhnya kita ini kan gereja, kita ini mengungkapkan kasih Tuhan, dasarnya Kristus. Jadi hati-hati. Ada banyak hal di dunia ini nampaknya baik, tapi nggak memiliki dasar Kristiani sekalipun ya. Juga belum lagi banyak sekali tuntutan zaman, pekerjaan yang membuat lalu kita begitu sibuk. Jadi banyak sekali penatua, bagi banyak pelayan sekarang menghadapi, aduh sibuk sekali ya, cari waktu untuk pelayanan di gereja itu, aduh susah banget, cari waktu untuk rapat, susah banget. Ini tantangan zaman ya. Saya ingat dengan satu perkataan dari seorang rohaniawan Katolik, Vincent de Paul. Dia mengatakan, kalau iblis tidak bisa mencobaimu, maka iblis akan membuatmu sibuk luar biasa. Sehingga kamu tidak punya waktu untuk keluargamu, bahkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kesibukan bisa menjadi sesuatu yang menggerogoti kita. Dan akhirnya kita nggak punya waktu sedikit pun untuk merenung, membaca Alkitab, saat teduh, berelasi dengan keluarga. Kita sangat egosentris. Ini juga tantangan buat kita. Ini sesuatu yang menjadi realita. Kalau kita melihat berita-berita tentang anak-anak yang kita nggak habis pikir ya, bagaimana anak-anak bisa bersikap seperti melakukan kejahatan-kejahatan orang-orang dewasa. Wow, ini dahsyat banget ya. Banyak sekali tantangan dalam pelayanan kita. Dan bukan hanya itu, kita juga punya momentum sesungguhnya ya. Indonesia sedang ada dalam ruang bonus demografi pada tahun-tahun ini. Jadi proyeksi BPS mengatakan 2030 kita ada di satu momen di mana puncak dari bonus demografi ini terjadi 2030. Nah, maka kalau saat ini kita terlibat dalam pelayanan, kita sedang konsentrasi untuk menyiapkan anak-anak, kaum muda untuk bisa berkiprah di 2030. Makanya kalau itu berhasil, kita akan menyambut Indonesia emas. Dan kalau kita nggak berhasil untuk memakai momentum ini, gereja ambil bagian untuk mempersiapkan
guru sekolah minggu supaya mempersiapkan anak-anak dengan baik, memperkenalkan Kristus dengan baik, sehingga ketika mereka remaja, ketika menjadi pemuda dulu 2030, mereka punya fondasi Kristiani yang baik, dan menjadikan pelayanannya di gereja terungkap juga dalam kecintaannya terhadap negara. Dan itu sangat baik sekali. Kita menuju ke Indonesia emas. Tapi kalau gagal, bukan menjadi Indonesia emas, jadi Indonesia cemas, ya, karena ada banyak sekali problem-problem yang ada. 2045 kita akan beralih dalam sebuah pelayanan yang lain, yaitu pelayanan para lansia. Karena kita akan masuk ke aging population, di mana banyak sekali lansia berada di negeri kita ini. Maka pelayanan-pelayanan akan beralih ke pelayanan-pelayanan lansia. Dan itu menjadi momentum, bukan? Hari ini adalah momentum bagaimana kita mempersiapkan anak-anak dan remaja, pemuda untuk bisa berkiprah di 2030. Tapi setelah itu juga kita punya momentum lain, yaitu mempersiapkan para kaum-kaum lansia yang tetap punya energi untuk melakukan bagiannya. Karena banyak sekali pensiunan yang masih sehat, dengan begitu banyak latar pengalaman yang kaya, bisa menjadikan pelayanan-pelayanan jauh lebih besar lagi. Jadi, kita menghadapi tantangan, sekaligus juga momentum yang besar, ya. Kalau kita melihat kembali teks kita ini, ada banyak sekali tantangan, tapi juga kita melihat ada kesempatan untuk melayani. Dan apa yang dilakukan oleh Jemaat Makedonia? Rasul Paulus bersaksi, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Ingat, mereka miskin, mereka lalu memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka melakukan dengan rela, bahkan meminta dan mendesak Rasul Paulus supaya mereka ambil bagian dalam mendukung pelayanan orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi mereka memberikan sesuatu berdasarkan apa yang mereka miliki, karena apa yang mereka miliki itu, sehingga lalu mereka bersuka cita dan memberikan lebih lagi. Ini penting sekali, ya. Tantangan ada, tapi mereka tahu ada potensi yang mereka miliki, dan itu yang mereka mau berikan. Dan ketika mereka memberikannya, lalu mereka bersuka cita terlibat dalam pelayanan karena mereka memandang pelayanan ini adalah anugerah, maka lalu mereka mampu memberikan jauh melebihi dari apa yang seharusnya. Ini pemberian yang berdasar pada apa yang dimiliki dari potensi kita itu berdampak besar banget. Jadi jangan mengusahakan sesuatu yang nggak ada gitu. Tapi apa yang ada pada kita? Apa yang perlu kita sadari menjadi potensi yang Tuhan berikan, dan kita bisa memberikan untuk pelayanan. Itu penting banget. Dan ketika kita menemukan itu, wow, dampaknya kita bukan hanya terlibat dalam pelayanan, tapi juga kita bisa memberikan jauh lebih besar, jauh lebih banyak lagi. Nah, ini penting banget, ya. Di gereja banyak sekali pendekatan-pendekatan apresiatif sekarang dikembangkan. Namanya apresiatif inquiry, ya. Nah, pendekatan apresiatif ini diawali dari discovery. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk yuk kita melakukan dua bagian pertama ini, ya. Discovery dan dream. Jadi kita perlu menemukan seperti Jemaat Makedonia memberikan apa menurut kemampuan mereka. Apa yang ada dalam diri kita? Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ini? Apa yang ada dalam diri kita yang menjadi kekuatan-kekuatan kita? Hal-hal yang teman-teman mau apresiasi. Dan setelah itu akan menjadikan sesuatu yang, aduh, saya ini pinter ngajar, ya. Kalau saya bisa terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, wow, saya bisa melakukan ini dan itu. Itu dream, saudara, ya. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk memikirkan dua hal ini, discovery dan dream, ya. Dan saya mau mengajak teman-teman untuk menuliskannya dalam sebuah lembar kertas. Saya ajak teman-teman siapkan kertas, ya. Kertas lalu ada double tab-nya nih di sini, ya. Ini nggak begitu kelihatan, ya. Ada double tab-nya tuh, ya. Jadi teman-teman, pada sisi yang ada double tab-nya ini teman-teman boleh lipat, ya. Pada sisi yang ada double tab-nya teman-teman boleh lipat. Dan kita dapat dua bagian kan, ya, dua sisi nih, ada sisi kanan dan kiri, ya. Nah, teman-teman yang pada bagian yang sebelah sini, ya, tuliskan hal-hal yang patut diapresiasi dari diri kita. Mungkin kita pekerja keras, sabar, ya, tepat waktu, komitmen pelayanan tinggi. Silahkan tuliskan itu, ya. Di sebelahnya, teman-teman, apa impian teman-teman dalam pelayanan? Boleh teman-teman tuliskan di sini, ya. Nah, saya beri waktu, ya, teman-teman untuk menuliskannya. Kalau teman-teman sudah menuliskannya, teman-teman, kita menemukan, waduh, ada banyak hal. Nah, perasaannya gimana tuh? Menuliskan tentang diri sendiri.
Mungkin ada teman-teman yang susah untuk menemukannya ya. Aduh, tiga apa yang perlu diapresiasi? Lama banget menemukannya. Teman-teman, jangan khawatir, saya juga begitu ya. Saya seringkali susah untuk menemukan apa yang bisa saya apresiasi dari diri saya. Dan itu problem sebenarnya. Dan menurut saya karena terbangun dari sebuah budaya kita. Jadi kita itu seringkali kalau mau memberikan kritik dalam budaya kita ini ya, seringkali itu dibungkus dengan sebuah pendekatan sandwich ya. Sandwich approach, ini kayak gini nih sandwich approach nih ya. Kalau kita mau memberikan kritik nih, ini kritik nih ya, kita itu tutup dulu dengan apa? Dengan sesuatu yang baik ya. Misalnya ya, kalau saya habis khotbah, ada seseorang mau kritik khotbah saya nih ya, dia akan tempel dulu dengan sesuatu yang baik. Pemerintah terima kasih ya, hari ini khotbahnya luar biasa sekali ya. Tapi Pak Pendeta, wah, jadi kan ini luar biasa sekali. Tapi Pak Pendeta, nah ini kritiknya nih ya, harusnya Pak Pendeta nggak boleh ngomong begitu, kan itu tidak pantas dan seterusnya gitu. Lalu ditutup lagi dengan sesuatu yang baik. Tapi nggak apa-apa Pak Pendeta, saya banyak juga kok diberkati dengan khotbah-khotbah Pak Pendeta sebelumnya ya. Jadi itu sandwich approach ya. Jadi sering kali saya merasakan kalau ada orang yang mengapresiasi saya selalu nunggu ya. Oke, lalu apa nih ya yang mau menjadi kritikmu ya? Jadi saya nggak merasa bahwa apresiasi itu ada sesuatu yang tulus dan itu problem banget. Teman-teman, itu bahaya banget. Jadi kita seringkali susah untuk menemukan hal yang diapresiasi karena apa? Ya karena sudah bertahun-tahun kita nggak biasa apresiasi. Habis ibadah juga kan gitu ya. Habis ibadah di beberapa gereja punya momen evaluasi. Apa yang terjadi, saudara? Padahal kita sudah bekerja keras untuk memberi yang terbaik. Habis kebaktian, nggak ada yang mengapresiasi, yang ada evaluasi. Evaluasi isinya apa, saudara? Kritik-kritik ya. Tadi bacanya salah ya, lagunya kok kuncinya salah sih. Tadi harusnya kamu duduk di sebelah sini dan seterusnya ya. Bayangkan setiap kali pelayanan kita mau memberi yang terbaik, udah berusaha yang terbaik, udah mengorbankan banyak hal. Habis pelayanan nggak ada yang apresiasi, tapi isinya evaluasi terus. Ini jadi sesuatu yang berat banget ya. Nah, kalau teman-teman mengalami situasi yang aduh berat untuk menemukan hal yang diapresiasi, maklum lah ya. Nah, sekarang di kertas kita ini sudah dituliskan ya hal yang patut diapresiasi dan impian. Itu kan menurut kita apa yang kita tahu, apa yang kita hayati, apa yang kita sangka sebagai hal yang diapresiasi. Saya baik, saya komitmen. Apakah benar menurut orang lain begitu? Karena orang lain cerminan dari apa yang kita lakukan juga ya. Jadi konfirmasi itu bisa kita dapat dari orang lain. Yuk, sekarang boleh lepas double tape-nya dan kita tempel di punggung ya. Tempel di punggung berarti kan tulisannya ketutup ya. Dan sekarang minta teman kita untuk menuliskan ya, minta keluarga kita untuk menuliskan pada kertas yang ada di punggung kita itu satu hal yang patut diapresiasi dari diri kita ya, dari pemilik kertas. Kalau teman-teman mau nulis untuk orang lain, tuliskan satu hal yang patut diapresiasi dari pemilik kertas itu ya, pada sisi kanan, dan satu impian saudara terhadap si pemilik kertas. Nah, saudara bisa tuliskan tuh ya, supaya itu menjadi masukan untuk pemilik kertas. Nah, teman-teman silakan ya, boleh minta keluarga, minta orang-orang di sekitar saudara menuliskan tentang saudara ya. Setelah saudara mendapatkannya, jangan diambil. Saya mau tanya, apa rasanya, saudara? Menuliskan uh, orang lain ya, menuliskan sesuatu pendapat saudara kepada orang lain, mengapresiasi orang lain. Mungkin saudara merasakan sesungguhnya mengapresiasi itu menyenangkan ya, menunjukkan impian juga menyenangkan, membuat orang itu punya sikap optimis ya. Itu sesuatu yang baik sekali. Kalau saudara merasakan suasana yang positif, saudara, itulah semangat dari adversiative inquiry. Ketika kita semakin memberikan apresiasi, orang tuh akan mengalami situasi yang bersuka cita sesungguhnya memberikan apresiasi daripada evaluasi. Kan kita kalau disuruh coba kasih masukan, aduh kita nggak enak nih ya, aduh nanti gimana relasi saya nih. Tapi kalau apresiasi kan berbeda ya. Nah sekarang
Ambil kertas yang di punggung saudara itu ya. Sekarang bandingkan apa yang saudara tulis dengan apa yang orang lain tulis, saudara. Adakah yang sama? Kalau ada yang sama, mungkin itu konfirmasi. Tapi kalau nggak sama, it's okay, teman-teman. Mungkin saudara nggak menyadarinya dan orang lain menyadarinya. Doakan itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri saudara dan saudara bisa hidupi. Sesuatu yang baik pasti. Dan lihat impiannya. Wow, dari impian begitu banyak orang terhadap saudara, lalu saudara mau menjadikan pelayanannya seperti apa? Itu sesuatu yang menjadi harapan orang-orang di sekitar saudara. Saudara mendapatkan hal-hal itu. Dari apa yang baik dari diri saudara, dan impian-impian orang lain, lalu kita bisa menyusun apa yang kita rindukan. Ya. Jadi dari discovery apa-apa yang baik dari diri kita, apa-apa yang menjadi impian diri kita dan orang lain, kita bisa lalu melangkah ke bagian selanjutnya, desainnya. Lalu seharusnya kita dalam pelayanan ini untuk apa? Ya. Nanti kita akan merujuk lagi ke yang berikut itu ya. Nah, saya lanjut dulu nih di kelima. Nah, karena mereka itu bisa memberikan yang dari apa yang mereka miliki dan mereka memandang ini kesempatan yang baik dan mereka akhirnya memberi lebih banyak dari yang kami harapkan dan memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah dan kemudian juga kepada sesamanya atas kehendak Allah. Jadi ada banyak hal yang tadinya dia menemukan dari apa yang dia temukan dari discovery-nya, impian-impian orang lain, akhirnya dia mau memberi yang jauh lebih banyak. Nah, ini yang bisa kita susun dalam desain kita. Sekarang boleh tuliskan di bawah ya. Dari begitu banyak masukan teman-teman kita terhadap hal-hal yang diapresiasi oleh mereka terhadap kita dan apa-apa yang menjadi impiannya. Yuk coba tuliskan apa yang saudara mau lakukan dalam pelayanan ini. Ini menjadi komitmen saudara. Komitmen saudara untuk sungguh-sungguh melakukan hal-hal ini. Ingat, bahwa pelayanan ini adalah kasih karunia, kesempatan. Ternyata Tuhan memberikan banyak kok komponen-komponen yang baik dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar suka melayani dan kebetulan ada tempat pelayanan, tapi juga kita harus melatih diri, membekali diri. Ingat tadi ya, ada ruang di mana kita harus mengkombinasikan antara passion, mission, dan profession kita. Kita sungguh-sungguh menjadikan kesempatan ini menjadi tempat pelayanan yang diberikan sebagai calling kita. Ya. Dan itu yang akan membuat desain kita, komitmen kita melayani jauh lebih sungguh. Yuk, boleh teman-teman ambil waktu sejenak dan tuliskan komitmen saudara. Ya. Ini menjadi komitmen saudara, murni, karena saudara mau memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah tempatkan. Hal-hal baik dalam diri kita, apa-apa yang menjadi impian banyak orang dan diri kita. Dan kita akan memperbaikinya untuk melandasi bahwa pelayanan ini bukan hanya sekedar kita mau, tapi karena ini adalah anugerah Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman sudah menuliskannya, ingatnya bahwa apa yang di pikiran kita, kalau kita memandang pelayanan ini hanya sekedar untuk ngisi waktu, ya udah perilaku kita akan begitu. Karena kerangka berpikir, persepsi, gambaran mental, dan seluruh apa yang menjadi fondasi kita mewujud pada sikap kita. Ya. Dan itu hati-hati dengan situasi itu. Kalau kita sudah menuliskan komitmen kita di sini yang berdasar pada kemampuan kita menemukan calling kita pada Tuhan, maka akan kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ya. Perubahan akan terjadi, teman-teman, dari paradigma kita, lalu berubah ke perilaku kita, dampaknya juga bagus. Kalau kita memandang pelayanan ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa karena anugerah Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ini. Kita melakukannya dengan baik, dan akhir hasilnya juga baik. Dan akhirnya membuat paradigma kita makin kuat. Kita harus memberikan persembahan yang terbaik lagi karena berdampak pada banyak hidup orang lain. Saudara, memberikan lebih banyak karena fondasi, panggilan, dan motivasi kita tepat. Hari ini kita belajar 3 hal. Motivation. Motivasi akan berdampak pada action kita. Pelayanan ini adalah anugerah. Itu harus kita ingat. Dan kita ada dalam masa penuh momentum, tapi juga penuh tantangan. Kita ada di bonus demografi, tapi juga kita menghadapi banyak sekali perubahan zaman. Mari beraksi dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Sehingga kita benar-benar bisa memotivasi diri kita untuk beraksi yang tepat di dalam pelayanan.
Yuk kita berdoa ya. Makasih untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan dan belajar dari Jemaat Makedonia. Kami mau mendasarkan pelayanan kami dengan motivasi yang tepat dan berwujud pada aksi yang tepat. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi dalam eksposisi lainnya dan juga kesempatan-kesempatan memberitakan firman Tuhan sekaligus memeriksa diri. Kalau teman-teman butuh dengan PPT dari apa yang saya sampaikan ini, silakan ambil unduh di deskripsi yang sudah saya siapkan linknya. Tuhan berkati.